Estimasi harga porang tahun ini turun itu karena pemerintah. Ini suatu hal yang sangat memukul petani. Kenapa terjadi kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prediksi harga porang ya, untuk di tahun depan. Di tahun depan karena tahun ini untuk harga porang sedikit agak lesu ya. Lesu di antara atau mungkin bisa dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun sebelumnya. Ya, di tahun kemarin mungkin mengalami sebuah puncak kejayaan untuk harga porang ya, sampai melambung tinggi sehingga euforia penanaman porang itu sangat luar biasa. Nah, untuk tahun ini sedikit agak lesu ya untuk harga karena juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kalau estimasi dengan tahun sebelumnya lagi dari mulai tahun 84 mungkin penurunannya baru sekali ini pada tahun kemarin ya. Di tahun sebelumnya lagi dibandingkan dengan tahun ini sebenarnya grafiknya masih naik, tapi kalau dibanding dengan tahun yang sebelumnya turun tahun ini memang sedikit agak turun. Nah, ini yang membuat kadang untuk petani itu sedikit agak kecewa, agak patah semangat terhadap penanaman masalah porang. Terus yang jadi pertanyaan sekarang ialah bagaimana harga ya, prediksi harga untuk tahun-tahun kedepannya atau mungkin nasibnya porang atau petani porang ya. Petani porang ya di tahun yang akan datang itu bagaimana. Yang jelas untuk harga untuk tahun ini yang saya dengar untuk pengepul dan sebagainya mungkin harga sekitar minimal di angka 6.000. Untuk hasil saya sendiri kemarin kita masih dijual sebelum lebaran itu masih harga sekitar 7.500. Nah, 7.500 dan sebelum lebaran sendiri untuk harga itu mencapai 8.500. Nah, akhirnya untuk tahun ini turun banyak sekali. Penurunan harga ini banyak orang mempunyai asumsi. Ada yang karena pasar di luar lagi panen raya, ada yang memang mempunyai alasan untuk ekspornya ditutup, ada masukan terakhir yang saya dengar ini baru tadi ya saya dengar untuk estimasi penurunan harga porang itu yang saya dengar tadi ini sungguh sangat mencengangkan. Estimasi harga porang tahun ini turun itu karena pemerintah. Ini suatu hal yang sangat memukul petani. Kenapa terjadi kayak gitu? Ini yang menjadi pertanyaan karena bisa dikatakan ya mungkin kalau kita melihat sejenak ya kenapa pemerintah bayar itu. Tapi kalau kita melihat jangka panjang seperti saat ini untuk penjualan nikel ke luar negeri, penjualan batu bara, dan penjualan untuk kelapa sawit yang saat ini menjadi jaya-jayanya bidang itu ya, diharapkan dari pemerintah sendiri nanti itu juga porang ini sebagai komoditi ekspor yang bisa berjaya sehingga ya, negara kita menjadi kuat. Diharapkan dari porang sendiri itu tidak lagi mengekspor yang namanya chip kering saja, tapi mulai naik grade lah, nanti menaik grade menjadi tepung atau menjadi barang-barang yang sudah konsumtif atau barang-barang bahan setengah jadi atau mungkin kalau bisa barang jadi. Ini yang diharapkan pemerintah, makanya di sini akan digiring supaya hal itu bisa dilaksanakan. Makanya dituntutlah hal-hal yang namanya perusahaan itu untuk membuat bahan-bahan supaya menjadi bahan-bahan yang setengah jadi minimal ke tepung. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai skill untuk penepungan saat ini baru berlomba-lomba untuk mempelajari cara membuat tepung
sementara penjualan dari luar, dari petani terus mengalir. Nah, ini bahkan yang saya dengar tadi itu ada salah satu perusahaan sendiri sampai saat ini itu menampung masih wujudnya chip kering itu 320 ton. Padahal untuk chip sendiri dari umbi 5 kilo, 6 kilo itu baru jadi 1 kilo. Kalau dikalikan 6 berarti 320 ton kali 6 itu dari satu perusahaan saja. Ini yang sangat luar biasa yang perlu dicamkan oleh petani. Kenapa harga saat ini turun? Ya, berjuanglah saat ini karena saya yakin pemerintah bersama kita. Nah, toh kalau nantinya sudah perusahaan-perusahaan itu bikin penepungan dan sebagainya, dan tepung itu sangat di luar itu sangat diharapkan sekali. Yang informasi yang kita dapat masih 30% ya. Pasar itu baru kita penuhi, masih 70% yang belum dipenuhi. Ini suatu hal yang luar biasa untuk komoditas porang sendiri. Nah, jadi ada kekhawatiran petani untuk harga dan sebagainya ya. Estimasi saya menghitung untuk harga itu range-nya di antara harga 5.000 sampai 8.000. Itu ialah harga yang paling stabil. Di bawah harga 5.000 bisa nggak? Bisa. Di atas 8.000 bisa nggak? Bisa sekali. Cuman ya ini perlu hati-hati ya. Kalau seandainya porang itu sudah di bawah harga 5.000, ini akan sangat memusingkan sekali buat perusahaan, buat pabrik. Sangat berbahaya sekali buat pabrik. Dan ini petani jangan khawatir dengan hal kayak gitu. Banyak yang melemahkan sekarang porang tidak laku banyak tempat saya. Nah, ini pabrik-pabrik yang kita jumpai, kita temui, ternyata yang tadi pagi pun saya di Jogja saat ini sudah tidak kebagian umbi produksi. Saya tanya tadi untuk range harga pembelian terakhir berapa? 6.700. Nah, sekarang sudah tidak dapat kebagian untuk produksi. Ini yang susah di situ. Terus saya berbicara lagi tadi untuk harga kalau seandainya di bawah 5.000, estimasinya bagaimana? Yang rugi terus terang akan pabrik. Karena apabila petani semua sudah tidak mau menanam porang, dihitung kalkulasinya rugi, maka salah satu pabrik atau banyak pabrik yang akan tutup juga. Ingat, investasi untuk bikin pabrik tidak sedikit, sangat banyak, luar biasa, melibatkan karyawan yang banyak. Secara otomatis apabila umbi produksi sudah tidak ada, banyak karyawan yang akan libur, banyak karyawan tidak akan bekerja. Nilai uang dari pabrik untuk investasi membuat sebuah pabrik tidak kecil. Makanya kerugian paling banyak ialah diderita oleh pabrik. Dan kalau ada kemarin desas-desus untuk harga sampai turun, saya yakin itu bukan orang pabrik. Mereka ialah orang-orang tengkulak yang mau menurunkan harga dari stabilnya harga porang. Untuk pabrik sendiri ada konten sebelah yang menyatakan pembelian masih di angka 8.000. Ya, kemarin sempat saya kontak juga, Pak, kapan-kapan saya mau sowan sana. Kita sharing untuk masalah harga, untuk MOU dan sebagainya. Menyambut baik, mungkin suatu saat kalau sudah ada waktu setelah kita penanaman, mungkin kita akan meluncur ke sana. Kita kenalkan kepada teman-teman semua, ini satu perusahaan yang siap untuk menampung umbi. Banyak perusahaan yang lain yang belum sempat kita kontak, mudah-mudahan nanti di depan pun juga akan sama ya, kita bisa berjalan. Nah, makanya untuk harga di bawah 5.000 bahaya sekali buat pabrik. Kalau di antara harga masih di atas 5.000 ke atas, ya, itu masih aman lah, pabrik tenang-tenang saja. Pasokan umbi saya yakin masih ada, karena petani masih semangat. Kalau petani yang menjadi ujung tombak dari pertanian, komoditas porang ini sudah tidak ada, perusahaan yang warning. Makanya untuk tengkulak, nah ini hati-hati kalau berbicara, ini bumerang. Kalau harga Anda drop, petani tidak dapat, Anda pun juga tidak akan dapat makanan.
Mau ngambil barang dari mana? Dari petaninya nggak ada. Nah, ini ialah hal-hal yang kadang membuat kita semangat, kadang juga mematahkan semangat. Yang jelas ya, ikut campur tangannya pemerintah saat ini, saya yakin pengen membuat suatu hal yang luar biasa. Tidak hanya perang yang sudah ada, yang sudah terjadi, kita bisa melihat nikel bagaimana, sawit bagaimana, batu bara bagaimana. Ke depan nasib orang pun akan menjadi sama, menjadi komoditas yang luar biasa ya, dengan ikut campurnya pemerintah yang saat ini ya. Luar biasa untuk Pak D Jokowi. Semangat, salut. Ini kebetulan juga tetangga saya di sini ya, jarak mungkin dekat ya dengan rumah saya. Ini beberapa kilo saja. Mudah-mudahan support dari pemerintah masih bersama kita, sehingga dari petani masih sukses, masih jaya, selalu berkah, hasilnya selalu melimpah ya. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.